Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah kesimpulan dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak sangat berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Seorang pendidik harus dapat menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan sepenuh hati dengan menerapkan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Yang kedua ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Yang keempat, budi pekerti. Penanaman budi pekerti merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Dan yang kelima adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak ini berarti adalah memuliakan anak sebagai manusia dan berpusat pada murid. Selanjutnya adalah refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tadi adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Satu, yaitu bahwa saya menganggap murid ibarat kertas kosong yang siap ditulisi atau dijadikan apapun oleh orang lain, atau saya sebagai guru. Yang kedua, pembelajaran selama ini hanya sekedar transfer ilmu dan lebih banyak hanya mengukur aspek kognitif dibandingkan aspek yang lainnya, baik afektif maupun psikomotor. Yang ketiga, pembelajaran selama ini masih berpusat pada guru. Guru lebih banyak mendominasi pembelajaran. Yang keempat, saya kurang memahami dan mendalami latar belakang, karakteristik, bakat, minat, dan potensi masing-masing murid. Dan yang kelima adalah saya merasa pembelajaran itu berhasil jika nilai yang dicapai murid tinggi dan merasa tidak berhasil jika nilai yang dicapai tidak memenuhi KKM.
Refleksi yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama yaitu student center. Guru bukan lagi sebagai subjek pembelajaran, tetapi muridlah yang jadi subjek pembelajaran. Pembelajaran diharapkan dapat berjalan secara aktif dan menyenangkan. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Guru sebagai pamong menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak diberi kebebasan, namun guru tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah setiap murid adalah unik. Pembelajaran harus mampu mengakomodasi segala latar belakang, karakteristik, potensi murid, sehingga murid mampu berkembang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah penanaman budi pekerti. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu. Penanaman budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pendidik dapat menjadi tauladan yang baik dalam mengembangkan karakter murid. Refleksi yang ketiga yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu saya akan melakukan profiling murid agar saya dapat mengenal kondisi awal murid, mulai latar belakang, potensi, karakteristik, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Yang kedua adalah saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan penggunaan metode dan media pembelajaran yang beragam sehingga pembelajaran dapat berjalan secara aktif dan terasa sangat menyenangkan. Dan yang ketiga adalah saya akan berusaha melakukan pembelajaran secara holistik, tidak hanya menekankan kognitif tapi juga afektif serta psikomotor dan juga penanaman budi pekerti. Saya juga akan berupaya membimbing murid mulai dari awal proses sampai akhir pembelajaran sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan.